Ini kan yang saya balik, ini kan yang stainless, ini kan yang stainless. Ini lebih mudah karena itu lebih empuk. Ya, kalau di panganan itu yang kerupuk harus rondo. Ya. Nah, punya ini kan rondo. Punya sini kan ini kan kemarin saya dari Kucang saya bawa. Ini loh beda. Nah, ini sentra pandai besi gunakan. Ini kan lebih tidak semudah beda kalau dibanding sama yang stainless sama yang monel beda. Ini lebih keras. Ini aja cuma mungkin kering. Mungkin dari kemarin cuma kering ya. Man ya ini beda. Kalau semua sebenarnya semua itu bisa, semua itu bantu bisa dibantu seperti ini. Ini punya sini. Nah, saya itu untuk mencoba atau supaya saya itu tidak hanya pura-pura aja. Nah, kan saya buktikan bahwa pagi ini ada nama sentra, kan betul-betul saya buat dengan hasil karya yang saya bilang tadi, yang saya utarakan tadinya. Terus dari sini adalah saya berinovatif. Jadi ini kalau kita misalnya kayak kelompok geblek lah, geblek itu kalau dijual secara kilon mungkin harganya standar, mungkin 10.000 atau 20.000 standar. Tapi kalau geblek itu dikemas melalui kemasan yang bagus, dijual di swalayan, mungkin harganya akan beda. Nah sebaliknya, kalau peso ini, kalau saya tangkai biasa loh ya, nggak saya batik, mungkin harga standar, harga pasaran kalau peso semacam ini kira-kira sekitar 20-an, 20. Nah, karena ini ada beberapa tahap proses, nah ini akan ada jualnya akan laku. Ya. Kalau saya jual satu set itu ini kan semar, ya. Kalau dari yang paling tua itu kan semar, gandreng, betul, bodong. Itu satu set kan saya jualin 450. Tapi kalau harga jualan yang tidak batik mungkin harganya sekitar 20.000, harga 20.000. Nah, kita kan bisa memanfaatkan, semisal besok ada lebaran besok hari Idul Adha, Pak aku tolong dibuatin peso tapi diberi nama aku ya. Kenapa kita nggak bisa? Kan bisa, kan nggak ngaruh. Nah, misalnya supaya peso ini ketajaman itu nggak terlalu kurang, kan kita bisa dibalik. Misalnya ada cuma sekitar 4 tutup botol aqua, kan ini di atas, terus ada bambu pokok untuk merendam kan nggak apa-apa. Ini kan aman. Kalau ini betul tidak, supaya tidak kena asam kimia, nah itu bisa kayak gitu. Kalau di masalah semacam bisa aja. Cuma susahnya gini loh, susahnya kalau kita kita membatik logam, kita mengetsa itu susahnya itu takaran standar itu belum ada. Karena kenapa takaran nggak ada? Karena antara monel, stainless, baja, campur itu beda-beda. Ada ACL, ada ferroklorid, ada asap sulfat, ada H2O3, itu ada. Ini beda-beda. Nah, ini contoh sama yang dengan itu yang foto jejak sama yang teori itu bisa jauh. Kemarin dilatih dari Koraksi, dari mana saya tidak sebutkan. Nah, di sana itu cuma secara teori. Jadi secara teori di tempatku sudah membatik kayak gini. Terus yang profesor itu di tempatku melatih belum terbiasa. Ini dimasukkan ke lautan dunia. Semakin banyak asalnya, semakin banyak kimianya, semakin cepat katanya. Ternyata ini dimasukkan asam kimia langsung hancur. Ya hancur lah. Wah, asam kimia harus hati-hati. Sekarang ini mau dimasukkan harus 1 jam sebelumnya. Jadi misalnya 1 ember ini kan celap, ini kan harus di atas ini air. Ini 1 jam dulu dirakit, diramu. Nanti setelah 1 jam ini baru dimasukkan. Kalau ini kimia sama ini dimasukkan nanti bersamaan, nggak mau. Ini akan leleh, akan pudar.
Karena apa? Karena malam itu kena hangat sampai atas itu akan hilang, Nah, sebaiknya kalau kimia nanti itu dingin, itu ini aman, nggak masalah. Nah, dari sana itu melatihnya mungkin karena ada gesek-gesek, karena tidak kelihatan, ini semua hasil semua tolong dimasukkan ke dalam ember. Wah, hasil semua. Nah, solusinya gimana? Terus tanya, aku juga nggak tahu karena sama-sama Rasul saya nggak mau. Saya tidak mau. Jelas saya kan misalnya kalau Rasul sekarang mengaku, terus ada sedikit kekeliruan. Ini loh saya nah itu kan loro-loro. Saya nggak mau. Kalau lain hari saya mau. Kalau satu hari saya nggak mau. Nah pulang saya mau. Nah makanya aku bilang loh antara otodidak sama teori itu mungkin belum sama. Kalau penyembuhan. Nah penyembuhan secara ilmuwan kan kita kan sidik balik 1 senti, setengah senti ini. Tapi secara kita kadang-kadang teori adalah kalau jodoh ya, ini jodoh misalnya ini beda loh. Nah jodoh itu beda. Aku nyepoke tadi Pak Sukis bal. Aku nyepoke di jodoh bal. Nah sini kan sedikit. Nah video wow. Nah sana enggak 1 kali setengah senti, tak nih soal, gue gapi. Aku apel apa mau nggak ada aku udah bidang itu. Aku nyebut beda awal saya kayak Sukis. Ini yang kedua saya turun nih, tuh angkat kok tik, beda. Ya mungkin kan, penyimpanan feeling awal bilang dong orang kerja itu bukan hanya teori, tapi feelingnya itu loh. Feeling itu kebiasaan. Kayak pastikan ngas apa, makanya apa bukan nyepoke di puncak itu kan nyepoke gaji. Terutama aku pecah kayaknya ke orang. Padahal aku ya dari sinau cara ini. Kan ada orang guru sing ya. Nah, karena aku bilang, neng kene itu tak mungkin aku ngajari wong kene, cuma kene sharingnya aku sing tak gali kayak ini kayak ini. Jadi nanti bisa memberitahu pertanyaan boleh belajar nanti sesuai kali gini. Saya belum lama diadakan di Taulipo dekat berpasang tahu ya, Lipo Pasang itu tahu ya. Saya itu betul-betul dilecehkan, aku kontak yang saya kan dari narasumber, terus anggotanya dosen-dosen isi, bahkan saya juga Mbak Dasi, Pak nanti bagaimana Mbak Dasi, Mbak sepatu, ya nanti di model, di sana itu ternyata saya nerangkan seperti ini sesuai dengan prinsip saya atau sesuai dengan itu yang ada agenda itu. Nah singkat cerita itu di sana itu yang ditanyakan bukan pandinya besi, bukan atau bukan batiknya, enggak. Ditanyakan itu batiknya itu namanya batik apa? Misalnya saya ini kan ada parati, parang muda, parang campur. Nah, yang ditanyakan kan batik itu siapa yang menemukan dan siapa yang memakai pertama kali. Aku belum nungguin loh, kalau belum paling ada kan jadi jora arisan beda kan orang ada di kuis apa sing nyetake, apa jenenge batik, siapa sing nyetake, siapa sing pertama kali. Nah itu kan betul. Nah saya narasumber, jadi aku bingung kalau dosen orang bingung. Aku batin orang bingung aku kan tujuannya menjatuhkan saya. Aku belajar. Tak bingung tak bingung karena saya diberi waktu itu 1,5 jam. Sedangkan tanya jawab saya adalah cuma 1,5 jam setelah jawab. Itu yang pertanyaan yang terakhir. Ya awal saya jawab karena masuk lebih karena dengan saya dilecehkan di depan publik dosen-dosen dan semua kampus isi. Nah aku ya nggak pernah ngakal. Kan biasanya ngakalin biasa. Gini Pak. Pertanyaan Bapak itu sebetulnya tidak masuk ke kriteria saya, tapi Pak nanti malam kan jam 10 dan malam, nanti malam jam 12 atau besok pagi atau lain lusa di tempatku nanti saya tanya dengan seluruh karena
pertanyaan Mbak itu perlu jawaban yang luas. Karena nggak mungkin sebelumnya saya menjawab pertanyaan itu. Kan ngomongin itu kan ada balas, saya ngomongin balas saya nggak tahu. Nanti tekan di YouTube atau tekan yang sebut saya kan ada enggak. Katanya, oh iya siap. Harus lanjutkan. Kalau mau menjatuhkan saya itu orang pokok. Tekon itu wajar orang pokok. Ini nak tekon di luar. Ya, liku mangsuli ya di luar. Karena kira melajarkan, bukan melajarkan. Karena menjatuhkan, ya saya jatuhkan kembali. Nah, saya sekarang saya tanya, kelompok dari Black, siapa yang menemukan? Ini kelompok orang baca. Nek, Bantul kan Tekta Samudra yang sama teplok mengates, yang menemukan kan Amades dari bumi dan betul ya. Anak kelompok Black itu siapa yang menemukan dari Black? Mesti ada loh, orang mungkin nggak ada, pasti ada. Batul Pati. Nah, paling enak itu menurut mana? Siapa sih menemukan bakule? Siapa sih menemukan bakule? Di Jawa kali, orang mungkin sali kok kali kok bupati. Kan mungkin banget cek. Kayak uang Pak bedanya Pak ini. Nanti untuk tajam bisa lewat 11 nanti boleh nanti dibalikin misalnya tekon anak kira bujurnya kira apa ini nggak masalah itu. Nah lanjut ke finish. Nah kalau finish, nah di tempat itu kan batiknya itu kan batik kayak gini, jadi sintetis, jadi lebih mudah daripada sini. Nah sini kan tulis ya batik sini ya. Ini kan kayak gini kan kayu berserat-serat kan kayak kayu konekling. Nah sonokling itu kalau di batik nggak bisa, mas. Bisanya bahan putih. Misalnya dengan gawe peso, kayu di kayu sawo, kayu juga itu nggak bisa. Isane untuk batik sing sintetis, bisa batik cat, bisa batik apanya, batik sintetis ini nggak bisa. Karena apa? Batik itu nek batik warnanya nggak terang kayu nih, itu nggak muncul. Karena itu pertama, itu nggak bisa. Kemudian nek di tempat itu kenapa kayu ini kayu yang terang, kayu terang itu diganti apa bawah bisa. Tapi nek kalau kayak soling, kayak kayu sawo, kayak kayu brut itu nggak bisa. Nah setelah kita finish, nah nanti kan kita packing. Nah kalau packaging itu kalau bisa ya supaya mau meningkat harganya itu diberi pakai kotak kayak gini. Nah kotak kayak gini kan mengangkat harga. Kotak ini kalau saya kalkulasi, kotak ini kan harganya 10.000. Nah, terus barang ini kan harganya kalau nggak ada kotak kan kira-kira ini 75.000 kalau ada kotak kan ini harganya kan menjadi 100. Nah kalau peso buatan sini itu kalau ada dibuat kotak kan harus sini, harus pakai kayu bisa, harganya itu lebih mahal. Nah dengan tujuan kali ini itu adalah mengangkat sini itu supaya berpisau sudah bagus udah kalah cuman kalau kita diberi inovatif cara jadinya jadi jual itu kalau itu jualnya tertentu, kalau jual di pasaran diberi komen nggak laku, memang puncak ada di tahu pokoknya yang bisa gitu murah meriah harga ini awet murah kalau bisa ngomong itu ya apil. Nek sudah pernah ke pameran, nek situ ada wong pameran tuh memang titeni aku wis udah setiap minggu setiap bulan tuh pameran Jakarta dia super kok. Nah kalau kita ini pembeli ya
ini cuma sekedar kira-kira aja. Nah, kalau ada pembeli itu kalau fokus ke peso, misalnya sini buat trukit, apa arit, apa lah, nengkap pameran lapangan. Kalau tujuan itu sudah melihat terus kemudian lihatnya itu tangan teman, mungkin tangan teman. Itu 75 kan beli. Ning nak sekedar menolak, terus muncul tangan kiri, wis titanono ora bakal tuku, kok ngapil. Wis agak aku dilayani orang tangan kiri rasa ora tuku tenan. Pak HP ya oke itu memang HP ya. Ini tapi kan pembeli raja ini saya raja memang muncul-muncul lah, dia raja. Jadi titeni. Nah, dengan pameran, nah jadi pameran ambil orang fokus, karena itu adalah akan itu tujuan mau beli, putra, beli kakung, beli istri, beli lanang, beli itu mau beli. Nih nak le dulu ini sambil lalu ini lalu terus le dulu tangan kiri, orang mungkin soalnya tangan kiri tidak mengalami sama sekali. Orang mungkin. Nah, tidak. Saya itu kan makanya hari ini memang pameran, saya pun ngawak dengan pas dengan di pameran yang Jakarta, bla pun saat ini generasi mawon, generasi di nongke, sing nom. Nah, jadi kan tujuan pameran ada satu mengenalkan produk, yang kedua adalah menjual retail, yang ketiga adalah cari banjir dulu yo. Saya ini banjir semalu online. Terus retail saya ini kayak apa itu yang paling itu bosok emping, bosok pang-pang tapi itu lah. Nah, mungkin kalau cara pagi ya bakal di pagi kan. Tapi nak peso ini barang ini katanya enggak pun. Saya itu lorong pameran bisa. Pas pameran ini pemasaran ya, ini pemasaran pelatihan. Jadi pas Pak SBY Presiden mau kalau saya mau habis jabatan nih, saya kan di PRJ pameran di sana, kementerian. Di kementerian saya dikontrak 12 hari saya masuk pertama kali. Saya dilarang masuk. Saya malu betul-betul malu kayak malu kuadrat. Kalau aku ralah mlebu karena usahaku nek kono data tajam besok padahal nek kono ana keris juga data tajam terus ana golek keluar ya oleh kenapa aku ora oleh aku direk kayak aku tersingkirkan kayak aku aku malu kanca-kanca adonan jero maju pikir gara buta nang anak presiden aku cek dikunjurin di luar angkasa. Nah, nanti setelah pidato Bapak Presiden sudah pulang dari hal ini boleh nanti Pak Sudirman masuk. Nah, setelah masuk di sana sudah acara pemerintah selesai. Ya, aku itu mulai untuk mau saya tertutupi oleh barang-barang saya langsung dilelah. Begitu masuk ada tengkulak sekolah Jawa Barat. Pak tolong ini nggak usah dijual, tak belinya aja semua. Harganya masuk enggak? Kan ini semua kan harganya tak tinggikan. Mungkin soalnya aku mesti nawar karena nih mahdirin deke, kok pilih. Kalau misalnya kayak akhir lah, ada kita misalnya bos ke umum, itu tak jual kok gaman 20.000 ini nawar tuh 40 dulu. Soalnya nak mau wedok, kamu soal dulu. Iya, tapi cici iya, kok mereka iya, kok itu kan pelatih nih, nah orang dan bingung pelatih. Nanti akan berambangnya cici, bukan orang kan mau juga nah. Lah nih kalau tadi orang Jawa Barat semua, jadi saya tinggallah hari pertama saya mulai pertama kali saya pamit dengan saksi dari Bantul bahwa saya sore ini mau pulang karena barang saya habis. Nah itulah kadang-kadang awal ideologi di situ ada apa ya nekono taruhan di situ ada satu keuntungan ya. Tapi kalau semacam pemasaran
ini kayak pandi di sini itu akan lebih mudah karena itu door to door ke konsumen ke rumah-rumah akan sini. Misalnya kan kayak gini, misalnya jualan yang tempat, misalnya tuh ya, terus bawa nekonas secukupnya. Nah, nekonas kan mungkin saat ini udah ngerti, oh ternyata arif itu tidak. Tapi kan ada tuh si asongan tuh, arif yang ada terus ada di mall ini, terus cengkrong kayu sekitar 20 orang itu kan dia menyatakan nek wong kene misalnya udah kan wong ngerti oh ternyata walaupun hari kedua, ketiga, keempatnya nek pertama kali oh paling memang podo karo sing lebih ini kadang kayak gitu. Nek saya kenapa saya ambil tempat Pak Sugih setiap kan saya justru kalau jualan itu kalau harganya tinggi itu malah produknya bagus loh. Karena di Jakarta misalnya kayak si golok, misalnya golok kayak gambar tuh, nek dijual di sana semisal gampangnya 30.000, misalnya kok 40.000 pas saya tahu jelas barang itu jelek, walaupun itu berkelas. Kenapa? Karena harganya itu tidak mengangkat kualitas. Tapi kalau golok seperti itu ditawarkan ini berapa nih? Ini 1 juta. Nah ini sebelum menawar ini banyak bla itu baru percaya. Tapi kalau ini berapa ini pas aja ya Pak, ini 30 kok ya, karena kan pada 30 jelas berapi mungkin. Nah, padahal berkelas. Makanya kalau Jakarta itu jualnya harus walaupun itu standar jualnya agak lebih tinggi biar itu ketahuan bahannya itu lebih berkualitas. Nah, lanjut kalau kita apa itu namanya berjualan, kalau kita tetap nak bayar sih kayak ini aneh. Saya itu bayar di pemasaran ini. Saya itu kehilangan itu pas waktu pandemi. Mungkin bukan hanya saya. Mungkin kalau bapak ibu pernah graduate itu hancur karena pandemi. Saya itu dulu mempunyai pemasaran itu di Prancis Malaysia. Prancis Malaysia adalah peso karate. Kalau masih ini berbeda peso karate ini. Kata peso karate itu berapa? Itu pasaran untuk hari ini itu sangat menjanjikan sekali. Harganya itu jual berapa hari. Peso peso kambing adalah peso yang untuk mungkin buat contoh semangka, labu, kates, timun, beras, sawo. Nanti diukir dibuat untuk misalnya kalau merpati, kayak buat topeng itu kan semangka kan ada. Nah kayak ini. Nah saya kan yang modal embel-embel saya kan buka di YouTube dulu. Kalau di YouTube kan ini mungkin dari baterai ini kan cuman cek saran itu cek speaker, ini cek speaker. Terus saya runcingi. Ini tujuan runcing adalah untuk memurah misalnya kapas ini pakai industri. Nanti setelah kita nandes bahasa enaknya kelihatan kemudian nanti diambil pakai istri. Nah ini saya menjadikan misalnya ada acara kecil lah rata-rata ya nak untuk perhatian kan saya ini harga jualnya saya kan 50.000. Ini kan banyak senang juga saya 50.000 per pieces kayak ini. Kalau ini saya hitung mungkin saya kan bahannya ini bahan yang bagus. Saya beli pesto kayak gini, saya rajang jadi 6. Kemudian jacknya ini kan kalau ini saya beli itu di toko elektronik itu kalau umumnya itu kan 4.000 karena saya itu belinya ratusan karena 400 pieces jadi itu 2.500 kan. Ya mungkin kalau dikalkulasi mungkin sekitar 5.000 ya sekitar 2 lah. Untung lah, untungnya masih berlipat kali ini karena apa? Saingnya kan udah enak. Aku nak jual peso mana alasannya kan di eman-eman. Nah kok eman-eman ini regane piro mbok kok eman-eman terus engko nek lene sak piye? Lene sak biasa. Setahu saya
kayak besok kayak gini ki nak besok kating lho ya kok eman-eman gitu lah nek eman-eman ki nek harga tak tutul lagi bisa ketemu kemarin ya alhamdulillah lah sekarang ada SMK yang kejuruan sekarang ada berduga itu untuk mengukir gula saya masukin ke SMK muncul itu larinya di tempatku karena apa? Karena saya anak yang mau membeli di tempatku nggak boleh aku membelikan temannya nggak boleh supaya apa? Supaya datang di tempat cuma doro sehingga ini dari corona sekarang lari di tempatku sekarang boleh karena dulu kan aku ada awal promosi anak-anak biar di tengah menjadikan sekali sangat menjadikan sekali karena nek wong ceklane mesti iki ora gawe opo iki iso cuma nek kaya di tempatku terbatas karena peralatan berbagai ini karena alatnya kan terus super canggih misalnya kan belum seberapa karena ya saya dibutuhkan tidak terlalu keras dibanding dengan tujuan ini berinovatif kan tidak misalnya kayak peso dikemas apa diberi nama apa kayak nama apa itu kan nanti harga kerasnya itu akan lebih tinggi akan lebih juga akan menarik. Kira-kira kayak gitu ya nanti setengah jam ini